Ustadz, saya bekerja di tempat yang tidak halal. Pertanyaan saya, kenapa Anda mendapatkan tempat ini? Ya, jadi kalau Anda bisa dapatkan di tempat yang halal, kenapa cari tempat yang tidak halal? Nah, tapi kalau memang sudah ada di tempat ini, ya nanti kita baca dulu sampai selesai, nanti kita cari solusinya. Dan saya berencana meninggalkan pekerjaan ini setelah cita-cita saya tercapai. Alhamdulillah saya kuliah dan ingin menjadi guru. Minta doanya agar saya bisa menjadi anak soleh dan berguna bagi bangsa dan agama. Anda bagaimana bisa menjadi anak soleh kalau kerja di tempat yang tidak halal? Cita-cita Anda ini apa? Cita-citanya ngumpulin uang. Terus dari uang itu Anda gunakan untuk sesuatu. Ya. Tidak halal ini apa? Wujudnya apa? Tidak halal ini ada dua bentuknya. Ada sifat pekerjaannya betul-betul nggak halal. Sama sekali nggak halal. Ya, tempat misalnya penipuan itu nggak halal. Tempat maksiat nggak halal. Itu nggak halal sama sekali. Pekerjaannya sudah nggak halal. Pelakunya bahkan di situ. Jualan minuman yang haram itu sudah pelakunya. Ini sama sekali haram. Dan harta yang didapatkan dari situ haram. Ingat, saya tegas dalam hal ini. Harta yang didapatkan dari perbuatan maksiat haram. Harta dari menipu haram. Harta korupsi haram. Harta pencuri haram. Harta pezina haram. Kerja misalnya di fasilitas zina itu haram. Bahkan pelakunya sangat haram. Hati-hati. Ya, kerja di penjual minuman, ya, untuk yang diberikan bahkan kepada orang-orang yang tidak minum. Artinya orang-orang beriman dan sebagainya. Dia jualan yang haram, dia pelakunya, dia tahu itu haram hukumnya. Dan ketika dia kerjakan itu, mohon maaf, itu harta yang didapatkan haram. Dan hati-hati, kalau harta haram masuk ke perut, itu dua konsekuensinya. Satu, doanya itu nggak akan masuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hadisnya jelas. Bahasa hadisnya, "Tsumma dzakara rajula yutilus safara, asy'atha aghbara." Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu ya Rabb ya Rabb, dia berkata ya Rabb al-asmaul husna. Tiga syarat terpenuhi. Perjalanan jauh, yang kedua memulai dengan asmaul husna, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Tiga-tiganya ini syarat doa cepat dikabulkan. Seharusnya doanya 3 kali cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Ini mustahil doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Famat'amu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Maaf, balbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Persis begini. Ini ada tempat, misalnya tempat air lah, gelas. Gelasnya terbuka, maka semua bisa masuk. Tapi kalau gelasnya tutup, maka apapun yang dimasukkan dari atas akan terpental kembali. Orang yang bermaksiat itu seperti menutup bejana hatinya. Ketika Allah akan mengabulkan doanya, bukan tidak dikabulkan, tapi tidak tembus ke dalam jiwanya karena terpental kembali dengan maksiat. Tapi kalau yang dimaksud pekerjaan yang tidak halal ini, maksudnya benda yang dia kerjakan, yang dia terlibat di dalamnya itu tidak halal. Misalkan babi, ada minuman keras, tapi syaratnya itu dijual di lingkungan orang-orang yang bukan muslim. Misal, Anda kerja di Jepang, di Cina, belum dapat pekerjaan lain, yang ada cuma jualan di babi itu, peluang yang lain nggak ada. Kalau Anda nggak kerja di situ sementara waktu, maka kehidupan Anda menjadi terancam. Ya, maaf, bekal hidup nggak ada, bekal kemudian perjalanan nggak ada, maka Anda bekerja di situ untuk sementara waktu itu boleh hukumnya. Boleh, karena Anda menjual itu bukan untuk komunitas yang diperkenankan untuk bisa mengonsumsi itu. Jualannya kepada siapa? Anda tinggal di Cina, jualan babi untuk orang Cina saja, bukan untuk yang muslim, itu boleh. Untuk sementara waktu sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Paham di sini? Nah, kalau di Indonesia ini kan banyak. Ya, maka saya sarankan daripada Anda terlibat misalnya jualan minuman. Minumannya haram, tapi yang beli ada orang Islam juga. Dia dapat itu karena fasilitas Anda di situ sebagai penjualnya, maka haram hukumnya. Gak boleh. Cari tempat yang lain. Kalau ini darurat karena memang tidak ada yang lain, maka sambil mencari, cari, kemudian Anda tinggalkan yang ini seketika. Jangan bangga dengan pendapatannya. Karena maksiat sebesar apapun tetap haram hukumnya. Ya, rezeki kita sudah teratur, Anda kerjakan yang lain pun akan dapat serupa jumlahnya. Kenapa mengejar yang haram? Allah Ta'ala alam bissawab. Saya doakan sampai menangis darah pun. Kalau Anda masih begini, ini belum tentu bisa masuk. Nah, tapi saya belum tahu sifatnya seperti apa pekerjaannya. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam bissawab. Mohon doa untuk bapak, adik dan kakak saya yang belum beriman untuk dapat bersyahadat dan beriman kepada Allah. Insyaallah. Allahumma taqabbal minhu wa minha innaka antas samiul alim tub alayhi innaka tawwabur rahim. Allahumma hdi ya Allah min ailati wa ailatiha ya rabbal alamin wahdi ila al-islam wahdi ila al-islam qabla wafatihim. Allahumma nawwirhum ya Allah bil hidayah kama nawwarta ila ba'd min akhiratiha ya arhamar rahimin wa ailatihi. Allahumma hdihim wajma'hum fil akhirah kama jama'ta fid dunya ya arhamar rahimin. Semoga Allah berikan hidayah kepada pemerintahan Anda ini dan jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berdoa. Saya
Satu kali bulan lalu saya mengajar di komunitas, ada satu komunitas public figure. Tiba-tiba ketika akan masuk, saya diinfokan ada seorang yang masuk Islam, Ustaz. Saya seorang artis masuk Islam tapi nggak ingin di hadapan orang banyak, hanya terbatas saja. Saya bilang nggak apa-apa. Kemudian tiba-tiba begitu saya akan mengisi, ada salah seorang ustadz datang mengatakan, Ustaz, kakak saya akan bersyahadat, tolong kemudian dibimbing. Saya bilang insya Allah. Jadi begitu saya umumkan ada yang akan bersyahadat di sini, panitia kaget, Ustaz, itu mohon dirahasiakan, bukan di sini. Oh bukan itu, saya bilang. Maka saya panggillah orang yang tadi saya panggil, kakak dari ustadz tadi, masya Allah, kemudian bersyahadat, orang semua kaget. Itu kakaknya Ustadz Felix Show, ya, namanya Freddy Show, masuk Islam. Ya, padahal masya Allah gitu kan, hidup bersama di keluarga. Ya, kemudian juga di situ melihat. Tapi apa yang dibuktikan oleh beliau? Pertama, dibuktikan dengan akhlak. Akhlak kebaikan, perubahan yang baik, perhatian kepada keluarga, walaupun dimusuhi tetap kemudian bersikap yang baik. Ternyata itu berdampak pada nilai-nilai kemuliaan. Maka saya sarankan kepada yang bertanya ini, praktekkanlah yang serupa. Itu teorinya di Quran surah ke-16 ayat 125. Tapi saya sebut prakteknya tadi supaya menginspirasi dulu. Ya, jadi jangan sampai walaupun nanti tadi ada adik kakak misalnya masih kasar, belum menerima Islam, maka balas dengan perlakuan lembut. Ya kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu, kenalkan Islam dengan hikmah. Apa hikmah yang pertama ini? Hikmah itu bisa kata-kata bijak, bisa tindakan yang baik, bisa keburukan dilawan dengan kebaikan. Jadi kalau dia mencela, balas dengan hal-hal yang baik. Kalau ada hadiah, kirimkan. Kalau ada makanan, bagi. Berbuat jujur, berbuat baik. Sehingga dengan akhlak itu lebih cepat memberikan jalan hidayah kepada yang bersangkutan dibandingkan dengan kalimat-kalimat ajakan-ajakan biasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.